Mungkin ada yang tahu tanda tabung yang asli sama palsu, Bapak Ibu? Belum. Jadi yang pernah kapan hari disampaikan di TVRI tabung yang asli sama yang palsu, pernah lihat waktu itu? Ya. Kalau yang asli supaya diketahui ada tandanya P ya. Kalau nggak ada tandanya P berarti palsu. Kelihatan? Nah, di depan sini. Kelihatan ya? Kalau ada P-nya berarti tabungnya asli. Silakan. Mana sih? Oh ini Oke. kasar. Oke, ini P Pak ya. Nah, terus ini ada P-nya juga. Jangan apa? Kalau ada P-nya berarti asli. Timbul, kelihatan? Kelihatan Pak, Ibu? Nah, terus ada yang tanda lain kalau ininya dilas Pak Ibu ya, berarti palsu. Ini nggak boleh dilas, jadi ada selotipnya gini, diterat. Kalau yang asli ada putih selotip gitu. Kalau Di video pun nanti di palsu berarti ini jelas. Jadi ini ciri-ciri untuk mengetahui tabungnya yang asli palsu. Secara fisik sama, catnya sama. Ternyata ada yang bocor Pak di sambungan sini. Nah ini ya, menurut saya kalau ada bocor di sambungan sini berarti tabungnya yang bocor Pak. Ya, sekeliling tangkinya ini kalau misalnya ada yang bocor mohon dikembalikan. Ya. Meskipun baru beli untuk mencegah supaya nggak ada resiko. Kalau ini expirednya mungkin ada yang tulisan seperti ini di tabung ya. Ini 0224, artinya kadaluarsa tabung ini bulan 2 tahun 2024. Masa expirednya ini 5 tahun, kalau ada tabungnya ini mungkin tahun 95 atau 97 jangan. Ya, khawatirnya nanti di sambungan sini Pak Ibu ya, ada bocor juga. Ya. Jelas Ibu ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan supaya nggak ada resiko. Terus ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini bahaya LPG ternyata banyak faktor ya sampai terjadi kebakaran peledakan. Cuman yang kita buat acuan ini 3 hal aja Pak Ibu ya. Penyebab bahaya peledakan kebakaran itu ternyata dari pemasangan regulator. Jadi jangan pakai regulator apa aja boleh ya, beli di toko, di salon atau seperti ini Wingas atau mengikuan itu boleh. Atau sekarang banyak model yang buka kuncian gini ya, ada yang putaran gitu juga sama. Ini kita sampaikan pakai regulator aja apa boleh, cuman masangnya jangan ditekan. Kalau saya ditekan ini yang bahaya ya. Jadi masangnya saya kasih info cara masangnya seperti ini. Nah, masangnya tinggal ditaruh ini aja, ya, dikunci. Nah, sudah. Jadi nggak perlu dituambai, ditekan sini. Kalau saya ditekan di dalam pen ini ada basket, nanti cepat aus. Biasanya beli lagi ngowos, bocor ya biasanya. Atau mungkin kadang-kadang mumbul. Ya itu intinya kalah biasanya. Jadi mungkin karena ada masangnya ditekan, mulai sekarang masangnya biasa. Ya, seperti ini, digerakkan kiri kanan, dikunci ke bawah. Ya, tadi udah belajar Bu ya. Iya. Jadi kalau nggak nyala gampang ininya ditekan, bukan ininya dipukuli. Kalau saya dipukuli sama regulator nanti cepet haus. Nah, makanya udah ganti sampai 5-6 kali ya itu beli lagi dipikir tabungnya ternyata regulatornya. Betul ya. Jadi sebaiknya usahakan jangan terlalu dipaksakan. Biasa kalau ada bocor atau bunyi kita nggak perlu panik ya. Kalau bocor segera regulatornya dilepas. Itu cuma kendala biasanya di dalam sini Pak ya, di tangannya sini Bu. Bukan karet atau seal ya. Biasanya ini dibalik atau diganti aja. Kalau sudah dibalik diganti saya kan sudah nggak bocor ya. Kalau bisa punya cadangan yang bagus ya, 1 atau 2 di rumah sudah punya semua ya sini. Yang dalamnya ini karet ya. Kalau nggak punya beli ya, ada di toko Bu, di Indomaret juga ada. Sebaiknya yang ada tulisan SNI bisa dipakai 11 kali. SNI. Oh, berarti SNI. kalau beli itu ditutup Kalau jangan kita tutup tabung. boleh. Kalau misalnya ada yang SNI boleh diambil, disimpan. Tapi nyimpennya dibungkus plastik ya, nggak boleh ditaruh ini. Nanti cepat kaku mati. Biasanya nyimpennya di mana kalau ini? Langsung kita tutup aja. Di, Kalau beli kan ada di situ. ada di tabungnya ada. Selalu kalau beli kan ada segel ada. Ada kalanya ini ada yang segel bisa dilepas. Ternyata ini diganti. Ada yang dikosek gitu. Jadi maka dari itu tolong kalau masang dipastikan dalamnya ada karetnya atau seal. Ya, ini memang murah Pak Ibu ya. Ada yang 2003, ada yang 2005. Yang bagus yang ada tulisan SNI di Indomaret ada warna putih, hitam nggak apa, itu ada 2501. Tapi bisa dipakai 11 kali biasanya. Mohon maaf jangan yang jalan-jalan diambil Bu ya. Ini sudah rusak biasanya, sudah mati. Betul ya? Jadi yang awal kebocoran diupayakan kasir coba diganti ya, atau mungkin dibalik.
Tapi kalau nggak bisa, sudah dipasang gini, dibalik sekali, 2 kali, 3 kali, dipasang masih bunyi atau bau, nah ini dilepas lagi. Berarti yang rusak ininya, regulatornya. Betul ya? Jadi kalau ini rusak, tolong nggak boleh dipaksakan. Ini bahaya. Penyebab bahaya peledakan 95% itu dari regulator. Jadi hati-hati, saran kami punya cadangan 1 atau 2 regulator. Kadang ada yang beli itu nunggu rusak dulu ya, Bu. Kalau nggak rusak nggak beli. Sudah punya cadangan semua, Bu? Nah, kalau belum punya beli, ada di toko ya. Ini kadang-kadang ada yang diakal-akal, ada yang dikasih ini Pak Ibu, apa nih? Selotip, ada yang karet, ada yang jalur luarnya. Beli pengaman itu ya. Ada yang dikasih batu bata, cowek, layak, parfum, kumpul gini. Kalau pengaman itu Pak. Ada yang dibelikan penekan ya. Ini sebenarnya bukan pengaman, ini pemaksaan. Itu ternyata kadarnya tambah tinggi. Oh gitu. Jadi saya pernah dengar regulator rusak Pak, dibelikan itu katanya nggak bocor, ternyata begitu cetek ngomongnya kencang sekali, nyamper langsung ya. Yang jual itu ditanya katanya, Pak saya nggak tahu Pak ibunya mungkin nggak hati-hati, padahal itu kan pemasangan ya. Artinya Pak, kalau ini rusak, mohon diganti aja regulator ya, supaya lebih aman. Ada yang tanyakan silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Monggo. Nih. Biasanya kita kalau beli gas itu kan ada tutup plastik itu kadang bisa langsung dicopot Pak. Kadang ada yang nggak bisa harus pakai pisau gitu. Oke, Itu apa palsu atau bukan? Yang di tengah sini, yang tutupnya itu. Tutupnya ini. Segel. Segelnya itu. Oke, jadi gini, awalnya untuk Pertamina ini mempercayakan 3 perusahaan ya untuk pengisian. Ada yang warnanya putih, ada yang hijau, ya sekarang ada yang warnanya kalau nggak salah kuning. Itu ada yang bisa dilepas ya, bisa dipasang. Itu kalau ini sebenarnya nggak masalah ya. Yang jadi masalah ini isinya penuh apa enggak gitu Pak. Ya. Ada yang isinya cepat habis mungkin? Ada Pak. Nah ini. Soalnya ada yang katanya mau disuntik lewat sini Pak, disuntik dan dipindah ke tabung kosong. Jadi tolong kalau beli dicek dulu isinya penuh apa enggak ya. Cara ngeceknya Pak? Kalau ngembun. Kalau ngumpul enggak apa ya. Caranya ditimbang, ada timbangan badan mungkin ya, ditimbang begini. Biasanya di posyandu ada ya. Itu kalau misalnya nggak sampai, ini kan isinya 3 kilo ya. Kalau Iya. tabung 5 kilo, Iya. berarti 8 kilo. Kalau nggak sampai 8 kilo berarti isinya nggak penuh. Pernah nimbang? Belum pernah belas Pak. Nah, tahunya mau cepat-cepat ini ya, habis ya. Jadi ada segel lepas, nggak lepas boleh ya, terserah yang penting isinya. Sama tankinya 8 kilo, kalau isi penuh ya Pak ya. Iya Pak. Kalau kosong ya 5 kilo sesuai dengan tulisan di sini. Ya. Tankinya 5 kilo pokoknya yang segini, isinya 3 kilo. Gitu ya. Selanjutnya gini Pak, ini saya ingatkan untuk pemasangan ya. Ini dari Pertamina sudah ada peringatan Pak, ini ada tanda merah ya. Mungkin ada yang tahu tanda merah ini? Ini artinya mungkin maksud di sini ada yang mengetahui? Ini titik rawan peledakan ya, jadi tanda bahaya. Artinya nggak boleh dekat ini ya, kompor ya, dijauhkan. Yang minimal sepanjang selang seperti ini. Ini berapa meter Pak Ibu? Ya, jadi sejajar jangan tabungnya di bawah ya. Sejajar. Jangan, saya pernah lihat, maaf saya survei ke lapangan, tabungnya di bawah-bawah pojok. Kalau saran kami jangan supaya nggak bahaya ya. Jadi minimal sejajar gini, agak jauh ya, mungkin 1 meter, 1,5 nggak apa-apa. Ada yang kayak kos-kosan malah di atas gini Pak, saya pernah lihat ya. Itu gimana? Langsung kejadian kebakar. Jadi begitu nyetek, ternyata di sini bocor. Jadi tanda merah ini maksudnya nggak boleh dekat kompor, listrik, colong lampu, sanyu, kabel-kabel ya. Saya pernah lihat di pojok-pojok itu sebenarnya bahaya. Cuman katanya sih nggak ada tempat. Memang posisi tabungnya ini kayak di sana itu ada kayak listrik itu Pak ya. Karena ada otomatisnya aja. Listrik itu juga sebenarnya kalau ada kebocoran juga beresiko. Ya, tapi saya pernah lihat memang ini nggak ada tempat ya Pak. Saya nggak mungkin tetangga. Ini kita kasih solusi. Kalau memang nggak bisa diatur posisi tabung agak jauh, mohon nanti begitu masang dipastikan nggak ada kebocoran ya, nggak bunyi. Kalau bocor kayak sini kalau nggak bisa regulatornya, atau biasanya kalau bangun tidur ya, ini dicium dulu Pak Ibu ya. Bukan langsung nyalakan ini kompor, nggak boleh. Jadi tabungnya dicium dulu kalau misalnya bau gas, ini hati-hati ya, bahaya. Terutama yang tabungnya di bawah-bawah. Jadi digerakkan dulu kiri kanan. Semua regulator kalau digerakkan kiri kanan tidak masalah Pak untuk ngecek kebocoran. Ini pengganti untuk mendeteksi kebocoran biasanya direndam air.
direndam air, kalau ada gelembungnya berarti bocor. Pernah dilakukan waktu di rumah direndam air tabungnya apa Ibu? Belum pernah. Ya, biasa langsung dipakai. Kalau kita tahu kan ngembun itu. Kalau ngembun nggak masalah Bu, dipakai agak lama karena tabung ini mulai Ibu pakai penuh sampai habis nggak masalah. Dingin, yang nggak boleh itu bocor ya, bau gas nggak boleh. Nah ini yang kita tekankan. Apa tanda mau habis ya kayak ngembun itu? Kalau mau habis enggak ya, katanya baru beli ini penuh isinya ini sudah ini Bu. Karena tabung ini sudah ada ini Bu, kayak pendinginnya itu ada ya, sebenarnya pakai sampai habis nggak masalah. Yang ditekankan nggak boleh bunyi atau bau, makanya sebelum nyalakan digerakkan kiri kanan. Nah, kalau ini kan sudah ada bau ini ya, kalau sudah terasa ini jangan dinyalakan kompor gas gitu ya. Ada yang tanyakan silakan? Kalau silakan. Yang untuk gas ini kan biasanya rata-rata ibu rumah tangga itu taruhnya di bawah Pak, bukan di sampingnya. Oh. Jadi tidak datar, jadi ditaruhnya di bawah. Itu resikonya apa? Gini, saran kami kalau ada tempat tabungnya digeser bisa nggak? Misalnya kompor di sini ya, tabungnya dijauhkan, mungkin di bawah tapi sudah agak jauh ini. Kira-kira bisa nggak di rumah seperti itu? Soalnya kalau menginjak kompor kayaknya nggak mungkin Pak Ibu ya, karena sudah posisi. Saya kan kalau sapu bisa digeser. Nah, jadi ini kan api ya, kalau tabungnya di bawah kan bocornya langsung gini naik ya. Tapi kalau tabungnya digeser kan, jadi ini yang perlu kita ketahui, bocor bau gas LPG ini baunya itu tidak lebih dari setinggi orang dewasa ya. Jadi baunya itu nggak mungkin ke atas. Kemungkinan saya pernah lihat ventilasi di rumah kita kan agak tinggi ya, makanya baunya nggak hilang-hilang. Makanya saran kami usahakan agak jauh supaya seumpama tabungnya di bawah, kalau masak tolong dibuka dulu ya. Pintu yang di dalam sini itu yang ditabung itu dibuka atau dicium ya, digerakkan. Kalau nggak bau kompor boleh dinyalakan. Ini penting, kelihatannya sepele. Saya pernah lihat ada yang bangun tidur Pak Ibu ya, semalam itu bau gas ya, 1 jam 2 jam ruangan dukung, ibunya nyetek ini apa namanya lampu itu ya, terus langsung terjadi peledakan ya. Dulu itu mungkin semalam ada kebocoran. Jelas Pak Ibu ya. Ada yang tanyakan lagi? Untuk? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Untuk materi yang kedua, ini ada beberapa kejadian dari cara penggunaan. Ada yang salah Pak, ada yang cerita ibunya ada yang setelah selesai masak itu matikan di sini ya. Ini kan nyala ya. Saya mau tanya, biasanya kalau di rumah setelah selesai masak matikannya gimana Pak? Nah ini kan nyala ya. Kalau di mana mati gimana? Nah. Sudah? Yang sini nggak dimatikan? Nah kalau seperti ini kira-kira sudah aman belum Pak Ibu? Belum. Ya ini bahaya loh Pak Ibu ya. Soalnya ada cerita ibunya matikan seperti ini, awalnya itu isinya cepat habis. Terus ada cerita kalau mau habis ini bau gas Pak Ibu ya. Ada yang bau gas kalau mau habis? Iya. Nah saya pastikan setelah selesai masak ibunya hanya matikan kompor, tapi sini enggak. Karena kalau matikan seperti ini yang mati ini apinya aja. Ya. Tapi di kompor masih jalan Pak Ibu ya. Ini bahaya. Jadi kalau jalan matikan seperti ini, di sini masih masih apa? Bukan. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya bocor ada api, bahaya nggak Pak Ibu? Nah, makanya mohon dimatikan di pusat gas dulu di setengah ini. Kalau pengen aman loh Bu ya, Mit ya. Ini ada kejadian kapan hari ya, itu yang pakai ya gas. Ini gas meledak, satu rumah hancur ya. Ledakan disebabkan gas bocor ya. Ini mungkin ada beberapa kebocoran. Artinya itu matikan mungkin di kompor, tapi di sini nggak dimatikan. Ini saya contohkan. Cara matikan untuk supaya lebih aman, ini kan nyala ya. Setelah selesai masak, jangan matikan di kompor, ya. Harus dimatikan di pusat gas dulu, seperti ini. Nah, kalau punya sudah mati, baru kompornya dimatikan. Berarti diputar di sananya ya. Benar, matikan di pusat. Kalau panas ini jantung Bu. Di pusat gas dimatikan dulu, baru di kompornya. Matikan itu tadi arah ke atas Bu ya. Ini bau ini. Seperti kayak melepas LPG ya. Kalau melepas LPG kan ke atas Pak. Ini ada 3 fungsi sebenarnya. Kalau habis kan melepas regulator kan ke atas gini ya. Tapi nggak ke atas, tapi setengah. Itu hanya menaikkan fan aja. Menaikkan fan tapi masih nyuci. Jadi kalau mau nyalakan lagi ke bawah seperti ini. Nah gini ya, baru dinyalakan.
Benar. Ya. Coba ibunya matikan sini, silakan. Yang saya tunjukkan tadi, matikan kompor gas ini juga penting. Kebanyakan yang kan ibunya ya. Ini bau tidak apa-apa. Iya, sengaja. Kesana. Nah, jangan sampai lepas. Nah, nanti kan. Berarti di sana udah habis bu gasnya, baru kompornya dimatikan. Tuh ya, ini mencegah supaya nggak terjadi kebakaran, Pak. Ya, jadi ditinggal pun sudah aman. Ini seumpama ibu tinggal mungkin ke sekolah ngajar atau mungkin ke keluar kota, rumahnya kosong 1 hari, 1 minggu, 1 berapa hari, aman ya. Nanti selama ini ditinggal pergi nggak pernah dimatikan Pak Ibu ya? Alhamdulillah, ya banyak. Kalau bugas juga seperti itu. Iya, bugas sama. Jadi kalau bugas, kalau ada yang ada meterannya, jaraknya turun dulu ya. Ada meteran di bugas regulatornya. Kalau nggak ada kuncinya di sini Bu, kalau udah mati berarti kompornya baru dimatikan. Ada yang regulator model gini kan itu ya, dinaikkan ada yang pengunci sama. Kalau ada meterannya harus turun dulu ke 0. Kalau nggak ada kuncinya di sini sudah mati berarti kompornya baru dimatikan. Sama ya dijadikan. Sama. Iya. Ditinggal pun ini mohon maaf kalau ditinggal lama jangan dilepas ya. Saya pernah lihat waktu ditinggal pergi sama ibunya dilepas. Ini kalau LPG habis dipakai, nyenang lepas, ada yang penuh itu ngopos Bu. Ada yang penuh tinggal setengah itu habis ya. Jadi sebaiknya nggak dilepas tapi dikunci atau dimatikan setengah. Iya, separuh seperti tadi. Nah, jadi sudah dimatikan, cara matikan seperti tadi ya setengah. Nah, ini nggak keluar gas Bu. Ini sudah nggak ini ya. Nah, ini nggak masalah, mungkin ditinggal 1 minggu, 2 minggu nggak masalah. Ini mungkin lupa nggak dimatikan nggak apa-apa. Ada yang nyetek kompor udah nggak masalah. Atau selangnya digigit tikus sampai lubang dan putus nggak masalah. Oke. Sudah dimatikan di pusat gas. Karena sebenarnya rata-rata awalnya itu dari penggunaan nggak dimatikan semua. Yang kedua dari selang kebocoran ada yang akibatnya minyak panas sekali, 2 kali, 3 kali akhirnya pecah. Ya, usia selang. Mungkin di sini ada yang sudah tahu kadaluarsa selang ini berapa lama Bu? Sampai Tahu saya 3 tahun. Ya, ini anak Bu, expirednya 2 tahun Bu. ganti 2 tahun. Ada besinya gini. 2 tahun harus diganti ya. Meskipun ada besi, ada spiral, ada alumini, ada yang anti tikus, anti apa itu ya? Ada yang 7 lapis, 8 lapis. Berapa? Ibarat ban mobil itu dalamnya sudah ini, sudah aus. Iya. Ada yang lebih 2 tahun. 5 tahun kan. Baru tahun. Punya saya. Alhamdulillah, ya jangan. Hati-hati loh Pak, ini maaf ya yang masak bukan Bapak aja atau bukan ibunya aja. Kadang keluarga kita juga nyetek atau apa ya. Ini ada yang cerita begitu dicetek, yang bocor itu rata-rata di sini. Jadi apinya nyamper ke selang, tiba-tiba lari ke tabung. Ya. Oh ya Pak, Ibu tolong kalau ada kejadian sampai ada yang kebakar, ini sudah nggak boleh lagi disiram pakai ini apa nih? Pakai air ditutup kain basah itu juga nggak boleh loh Pak Ibu ya. Ada yang tahu caranya Pak mungkin? Kalau sudah terlanjur kebakar ya, caranya gimana mungkin? Ada yang pernah disampaikan? Lari. Nah benar sekali ya. Jadi lepas regulatornya. Kalau pengen lari boleh tapi ini dilepas dulu ya. Harus bingung Pak, sudah ada yang bapak. Iya, bingung. Nah, ini. Ada yang lari dulu ininya nggak dilepas ya Pak Ibu ya. Belum ini dilepas dulu baru lari. Soalnya apa? Ini mohon maaf yang Lari. sebenarnya bukan tabung ya, bukan bukas atau LPG. Ini dari baja sama dengan gas. Ternyata yang meledak itu ini ya Pak. Apa namanya? Regulator ya. Ini yang mengakibatkan sampai kemarin rumah hancur, 3 rumah terbakar itu regulatornya, gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan kalau sudah terlanjur ada api ini cara melepasnya nanti seperti apa? Ya kira-kira caranya gimana? Berani nggak ini yang jadi pertanyaan ya? Ya. Ini saya kasih info ilmu cara melepasnya Pak Ibu ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya kasih tahu trik cara supaya nanti kalau sudah terlanjur kebakar ya bom atau selangnya caranya pun sudah. Cuma nanti kalau sudah tahu caranya kalau ada tetangga ada yang kebakar ada yang lari jangan ikut lari Bu ya, tolong dibantu. Saya pernah lihat ada yang tetangganya kebakar, saya LPG kebakar, tetangganya semua ikut lari semua Pak. Ternyata ini nggak ada yang lepas ya sama aja terjadi ledakan. Nah ini ilmu ya mudah-mudahan nanti
kita bisa membantu ya minimal lingkungan. Jadi kalau tetangga lain punya masuk aja, atau bapaknya masuk, cabut ini regulatornya ya. Ini saya kasih contoh cara melepasnya. Nanti kalau ibunya atau bapak ingin nyoba, silakan. Mumpung ada petugasnya, betul nih? Siap, siap. Siap, Pak. Terbakar itu kan biasanya terbakar, yang terbakar dulu kan ini loh. Lah terus nyala-nyala begini. Oh ya, ini bagus pertanyaan Bu. Memang ada kejadian beberapa itu ya. Memang ada yang komponennya kebakar Bu. Mungkin terlalu lama sampai habis cat ya panci wajahnya itu ya. Nah, itu ada yang apinya itu ke sini Pak, ya ke selang. Wah, oh. Masuk ke bawah ini keluar ibunya lihat ada api. Terus ada yang cerita bapaknya ini sudah ada api, ya. Jadi gini saya sampaikan, artinya kebakar sama ya di kompor ada api atau di selang atau di sini. Kita jangan fokus di kompor tapi fokus di sini, ya, fokus di regulator. Jadi kalau misalnya ada api, yang penting kita tenang ya, mohon jangan panik. Kalau panik ada yang kapan hari malah tabungnya dilempar ke tetangganya Pak. Yang penting saya aman, bapaknya aman, tetangganya nanti kebakar. Jadi ibarat kita harus tenang, kita tahu ilmunya pasti ya, pasti nggak ada terjadi kebakaran lagi, peledakan. Jadi jangan lepas gini. Saya kasih contoh, mohon saya kasih api sedikit, jangan lihat apinya ya. Jadi tolong dilihat yang hitam ini, jangan lepasnya. Nah seperti ini. Kalau nanti ada yang mau nyoba, monggo silakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, belum. Ada petugasnya enggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lihat ya. Nah, ini tadi. Enggak apa-apa, tunggu. Ya, bisa ya, enggak apa-apa ya. Itu ada jenengan ya, kita diberitahu. Itu aja mungkin gini, ada kekhawatiran, ada kesakitan, ada yang bilang LPG meledak Bu ya. Saya yakin kalau ibu tahu ilmunya, tenang, saya yakin nggak apa-apa ya. Yang kita khawatirkan ini Pak, sampai apa? Sampai sebenarnya enggak. Kalau ini sudah dilepas ya, saya yakin kalau ibunya tahu ilmunya, kalau sudah dilepas, kalau pengen lari boleh. Jadi kalau sudah dilepas, jangan lagi nggak apa-apa, ini sudah mati soalnya. Ya. Terus ini saya pesan nyabutnya jangan sampai salah. Maaf ada ibunya mungkin panik, nyabutnya menghadap seperti ini Pak Ibu ya. Menghadapnya ke ini apa? Ke ibunya langsung. Jadi wajahnya rambutnya hangus kebakar juga, jadi mungkin panik tabungnya di bawah. Jadi mohon nanti menghadapnya ke belakang seperti ini. Nah, gitu ya. Posisinya barangkali pas di bawah menghadap tembok Bu, jangan menghadap keluar, menghadap tembok gitu ya. Terus posisinya nyabutnya nggak boleh gini, nanti bapaknya gini Pak. Karena barusan ini ada yang meninggal. Mungkin nggak lepas-lepas. Nih, jadi oh ya, yang tadi yang saya tunjuk cara lepasin tadi lihat HP-nya apa lihat yang hitam ini Bu? Lihat apinya, Pak. Lihat apinya Pak. Jangan lihat HP-nya Bu, lihat ini Pak gitu ya, yang hitam ya. Mungkin ada yang mau nyoba, monggo. Oke, Pak. Ada petugasnya, enggak apa-apa. Bapak silakan. Enggak masuk Pak. Jadi gini. Ini kan maskernya Pak, masuk maskernya. Jangan ada kesini Pak Mas. Ibunya di depan aja enggak apa-apa. Jadi kan gini Pak ya, nanti melepasnya Apa pakai ikuti. Pertama yang makanya dia satu kali ya. Ini nanti dikeluarkan. Ini dilepas, terus ini dinaikkan. Oke. Monggo coba. Ini di sini dikeluarkan. Nah, di sini digoreng. Aduh. Berani ya, yang lain ya, siap ya. Harus berani ini Bapak bisa ya. Sampai sini Pak. Pak Masum. Bapak masuk Nah, sini. tadi itu kan posisi api udah bisa ditentukan ya. Iya. Terus kalau kita di rumah kan di situ tiba-tiba madepnya piye? Nah ini, ya ini memang benar Bu. Makanya saran kami Bu, tolong jangan tabungnya di bawah ya, sejajar. Ya. Terus kalau misalnya sejajar ada resiko ini nyabutnya ini mudah. Sejajar itu dekat kompor itu nggak masalah. Kalau sejajar dijauhkan sama ya, agak jauh minimal banyak sama. Masalahnya kan dapurnya kayak sak ini. Nah, ini masalahnya. Kompornya dua. Tabungnya di kiri
Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi Bu ya. Amin. Ini yang saya sampaikan ini ilmu. Soalnya ada kejadian kebakaran itu ada yang katanya bapaknya lari dulu, ibunya disuruh nyabut. Jadi bapaknya itu awalnya nggak berani masang. Yang penting saya aman Pak, bapaknya lari, ibunya nyabut, ibunya yang kebakar. Ya, jadi makanya mudah-mudahan yang kita sampaikan ini yang tadi dari awal ya, tolong dimatikan setengah. Ini kuncinya Pak Ibu ya, setengah. Kalau mau nyalakan di bawah. Sudah dimatikan setengah di rumah? Belum ya. Jadi mulai sekarang dimatikan setengah. Oh ya, ini ada yang pernah saya sampaikan, ada yang tanya, ada yang sudah pakai alat yang ini Pak. Mungkin ada di rumah ada yang sudah pakai. Yang dari Kopana Pertamina? Belum ada yang pakai Pak? Sebentar, saya tadi ada contohnya Pak. Oh ya, di rumah ada yang sudah pakai seperti ini Pak. Oh ini yang terbaru Pak Ibu ya. Ini saya bawa contoh. Nah, mohon maaf, mungkin di rumah ada yang sudah pakai alat seperti ini regulatornya? Oh belum, oh oke saya jelaskan ya. Cuman maaf sekarang nggak dijoblikan, Bu, makanya di rumah nggak ada ya. Ini khusus anggota. Ya nanti. Ini saya tunjukkan kenapa ini nggak perlu dimatikan. Soalnya nanti kalau dibuka ke bawah, ini gasnya nggak keluar. Yang ada logonya kuda laut 1, 2, 3 gitu. Nah, seperti ini. Kalau yang biasa dibuka gini kan gasnya keluar Pak. Kalau yang seperti ini, tapi kalau ada yang sudah pakai ini nggak perlu dimatikan. Karena regulator ini kalau dibuka ke bawah, ini gasnya nggak keluar. Nah, seperti ini. Nah, monggo Ibu. Monggo gini. Nah ini kan gas nggak keluar Pak. Ini posisi nyala Pak ini, nyala, gasnya nggak keluar. Coba dikasih api. Nah ini nggak keluar. Oh iya, Pak Ibu kalau gasnya nggak keluar dipakai masak kira-kira nyala nggak? Enggak. Oh kalau ini nyala. Jadi gasnya nggak keluar, tapi kalau dipakai masak nyala. Cuman kalau baru nanti ditombol ya ini ya. Ini ada baru ya sistem inovasi yang dari Kopana Pertamina. Artinya kalau sudah terpasang seperti ini silakan matikan sini aja selesai. Sudah. Ini nggak perlu lagi dibuka tutup lagi di sini. Artinya mungkin yang masa ibunya, bapak atau anaknya sampai lama pun ditinggal gini sudah nggak nyala. Ya. Ini nggak keluar. Terus yang kedua ada yang cerita ada yang beli LPG, ada yang katanya bocor di sininya Pak Ibu apa nih? Iya Pak, yang kuningannya itu Pak. Yang kendala memang di karet. Kalau pakai yang merah ini ada karet silnya sobek tipis atau ada silnya aman, tidak pakai sil juga aman. Ya ini saya contohkan, saya lepas tanpa karet aman, tidak pakai karet juga aman. Nah, ini kuat sekali, betul ya? Ya, jadi tetap kompornya bisa digunakan, dinyalakan. Ya, ini kalau misalnya punya masak, ya masak. Mungkin maaf ada yang masak dekat sekali, kompornya dekat sekali dengan saya pernah lihat yang jual apa itu kan kompornya di atas gini. Terus ada yang masak, maaf anaknya mainan korek api di sini. Ya seperti ini. Kalau pakai ini sih tidak apa-apa, tapi kalau ini jangan dekat-dekat Pak Ibu ya. Ini sering. Terus ada yang masak kadang ditinggal sama ibunya. Ada yang katanya selangnya bocor, selama kompornya nyala, kira-kira di selangnya ada gasnya enggak Pak?